Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, saya akan coba bahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD. Dan kalau di sini videonya saya menggunakan time frame 1 jam. Dan memang kalau untuk pergerakan ya masih sesuai dengan video yang kemarin. Jadi kalau misalkan dia break dari 1720, maka target pertama itu dari 1715. Kemudian dari 1715 dia turun ke 1710 sebagai target supportnya dia. Dan kalau dia break dari 1710, saya update di channel Telegram yang kemarin, itu dia akan tarik ke 1700 sampai 1702. Dan memang untuk hari ini dia sudah sampai di 1702,3. Jadi memang belum menyentuh 1700-nya. Nah, tapi kalau kita perhatikan memang secara tekanan dari si pihak seller itu masih kuat ya. Dimana kalau kita lihat, kita intip dulu by volume. Ya untuk volume daily-nya memang masih stabil. Di sini kita lihat, volume daily ada 1, 2, 3, 4. Nah, volume daily ini itu artinya dia kuat turun karena dia stabil, ada 4 volume. Nah, untuk daily yang ini memang volume masih belum terbentuk karena masih jam 10 pagi. Nah, karena memang masih jam 10 pagi, biasanya volume itu akan mulai terlihat di sesi euro. Sesi euro sekitar jam 4 atau jam 5 WIB. Nah, di situ volumenya sudah mulai terlihat dia akan lanjut turun lagi atau lanjut naik atau dia akan pullback ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di 4 jam, kalau di 4 jam ini memang volume juga masih stabil, tapi sini ada pelemahan dari si volume merahnya. Artinya harga turun, volume ikut turun juga. Nah, di sini berarti posisinya seller ini sudah mulai berkurang atau jumlah sellernya ini sudah tidak lebih banyak dari volume candlestick-nya sebelumnya. Nih, ya, dari sini ya. Nah, di sini ada satu candlestick warna hijau ya dengan volume cukup besar. Nah, di sini kalau kita lihat memang harga itu akan cenderung untuk pullback ya atau harga itu akan cenderung untuk reversal di area 1700 atau 1702 ini. Asalkan dia itu bisa break dari harga ini. Pertama dia harus naik dulu dari 1711 atau bisa break dari 1710 baru dia bisa lanjut naik ke 1717 sampai 1720. Ini ada resisten pertama dia. Jadi untuk resistennya saat ini itu ada di level harga 1711,4 ya ini bertepatan di height yang sebelumnya. Dan kalau untuk saat ini kalau kita ukur dari Fibo, nah ini Fibo ini saya ukur dari sini, dari current trend ya. Dari sini ke sini ya kan. Dari current trend ini ya kan ke sini karena ini sideways. Nah, begitu. Kemudian kalau dia break dari 1711 maka targetnya itu di 1717 di sini. Nah, 1717 ini kalau kita perhatikan memang ini ada di pertengahan area turunnya dia, ya kan? Kalau kita lihat di sini. Nah, untuk saat ini memang harga itu bertahan di area Fibo 1704,4 atau Fibo 23,6. Nah, kalau begini kita perhatikan memang dari volume masih ada tekanan dari pihak seller. Nah, berarti kalau misalkan dia break dari dia naik ke sini, kemudian kalau misalkan dia turun lagi, ya kan ke 1705, nah dia potensi kalau dia pullback dari 1705 ini dia potensi untuk naik ke sini. Ini gerbang pertama dia 1709 atau 1710, ya kan 1710, kemudian yang kedua itu 1711. Kalau dia break dari sini maka target dia itu ada di sini 1717. Intinya dia harus bisa break dulu dari height dia yang sebelumnya. Kalau kita lihat 1 jam ini ada height yang sebelumnya. Nah, ini harus bisa di-break sama dia. Selama dia tidak bisa break dari sini, maka dia akan turun ke bawah. Kalau untuk saat ini memang saya perhatikan dia itu akan lebih cenderung untuk koreksi ke atas. Karena kalau kita lihat dari pola harga 1 jam ini, yang pertama ya, kenapa saya bilang lebih cenderung ke atas ini, lower low-nya dia, ini lower low-nya dia. Ini higher low, ini dia yang bentuk lower low yang baru. Jadi memang potensi untuk lebih cenderung untuk naik ke atas. Paling maksimal kalau dia mau retrace itu dia kalau mau retrace ya artinya dia mau turun lagi paling maksimal dia naik ke 1710. Dia tidak bisa break dari 1711 karena kalau dia break dari 1711 ini artinya dia akan lanjut untuk naik ke atas lagi. Artinya secara minor trend itu sudah berubah begitu. Tapi untuk primary trend dia masih tetap downtrend. Nah, kemudian kalau misalnya dia break dari 1700 maka kita bisa melihat ke 1680. Artinya di sini kalau kita lihat dari pergerakan harga yang sebelumnya, nah di sini nih. Pergerakan harga yang sebelumnya itu kalau dia udah break dari 1700 ini, maka dia potensi untuk turun lebih dalam lagi ke 1680. Nah, ini untuk analisa yang hari ini. Begitu. Jadi ini adalah pandangan saya yang saya sharingkan kepada kalian semua. Jadi ini adalah poin-poin yang harus kalian perhatikan nih dari si XAUUSD ini. Oke, dan juga ini berdasarkan volumenya. Dan untuk yang 30 menit juga sama, volume sellernya itu masih mendominasi. Artinya
candlestick yang warna hijau ini, ya candlestick warna hijau ini yang saat ini sedang running, ya, yang saat ini sedang running itu volume belum bisa lebih besar dari volume candle merah yang sebelumnya. Artinya sini tekanan seller itu masih cukup besar gitu. Nah, kalau kita perhatikan memang di sini ada volume yang cukup besar juga di sini. Candlestick yang cukup besar tapi volume kecil. Volume buyer-nya melemah. Jadinya dia tidak bisa naik tinggi ya. Ini juga sama walaupun dia bullish engulfing tapi tidak sempurna gitu. Jadi memang ada tekanan dari pihak buyer-nya. Dia bisa naik dengan catatan volume itu harus bisa lebih besar ya atau 2 kali lipat lebih besar dari volume merah saat ini. Ya seperti ini, volume-volume besar begini. Baru dia bisa naik ke atas break dari 1706 begitu. Jadi memang untuk saat ini 1706 adalah sebagai area resistennya dia. Bisa dikatakan sebagai support become resisten di sini. Oke? Jadi mungkin ini dulu pandangan saya mengenai XAUUSD. Nanti kalau misalkan ada lebihnya akan saya update di channel Telegram Jurnal Trading ID. Terima kasih bagi yang sudah menonton, dan jika memang ada yang salah atau misalkan yang kurang saya mohon maaf, dan silakan kalian tambahkan pandangan kalian di kolom komentar YouTube saya. Oke? Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.